Ya, jika kita mengalami gagal bayar pinjaman online, tepatnya di sini yang saya bahas adalah aplikasi pinjaman online EasyCash. Apakah setiap orang yang telat bayar, yang gagal bayar ini akan didatangi DC lapangan atau enggak ya? Karena kan setiap yang telat bayar, gagal bayar ini ceritanya itu berbeda. Dan apakah kita bisa menghadapi DC lapangan ketika turun sekalipun kita tidak memiliki uang untuk membayar sisa tagihannya? Oke, jadi di sini untuk aplikasi pinjaman online EasyCash, di sini adalah salah satu aplikasi memang pinjaman online yang kalau kita cek di website resmi OJK-nya itu masih resmi ya, terdaftar, diawasi oleh OJK, artinya masih berizin. Nah, di sini aplikasi EasyCash ini kan aplikasi resmi ya. Ketika kita mengalami telat bayar dan gagal bayar ini dalam segi penagihannya berbeda. Yang pertama, ketika kita telat bayar ini dikatakannya itu di bawah 3 bulan ya, ataupun dalam waktu harian ataupun mingguan. Nah, biasanya dalam waktu 1 minggu mereka nggak nagih dulu, nggak neror dulu. Itu artinya mereka membiarkan yang namanya denda kita itu berjalan terlebih dahulu, sehingga ketika mereka nagih nanti uang kita itu tagihannya sudah beserta bunga dan denda yang lebih besar. Nah, apakah yang telat bayar ini akan didatangi di lapangan? Jawabannya kebanyakannya tidak ya teman-teman. Mereka hanya di teror telepon ataupun di chat WA aja diperingatkan bahwa ada cicilan-cicilan mereka yang sudah terlewat beserta bunga dan juga dendanya. Jadi kemungkinan besar DC lapangan dari aplikasi EasyCash ini kalau kita telat bayar di bawah 3 bulan itu hanya di telepon ataupun di chat WA aja. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang ke email ya. Kalau misalnya nomor kita itu susah dihubungi. Kadang juga ada yang ke rumah gitu ya, pakai surat peringatan. Kadang-kadang ada yang di surat peringatan itu pakai PT, ada juga dari aplikasinya. Kalau misalnya kalian ada dapat ya ke rumah itu surat peringatan, tapi ada dari PT kayak gitu ya, itu artinya kalian ditagihnya itu sudah dilimpahkan ke pihak yang ketiga. Kayak gitu. Intinya kebanyakan gitu ya, yang telat bayar ini hanya ditagih lewat telepon aja. Telat bayar ini adalah orang yang masih mampu bayar, hanya saja tidak tepat waktu. Berbeda dengan orang yang sudah yang namanya gagal bayar, artinya nggak ada uang sama sekali nih untuk membayar ya. Walaupun sebulan lagi, 2 bulan lagi itu belum bisa untuk membayar. Nah, apakah orang yang gagal bayar ini yang sudah di atas 3 bulan bakal didatangi oleh DC lapangan? Jawabannya tergantung diprioritaskan atau enggak. Kalau kita diprioritaskan artinya diutamakan buat ditagih, entah itu terlalu lama tunggakannya ya, jangka telatnya dan juga dari segi pinjamannya itu besar, yang nunggak dan juga dekat kota besar biasanya itu didatangi. Tapi ingat ya, tidak semua orang yang galbay di EasyCash ini didatangi oleh DC lapangan. Nah, apakah aman galbay di aplikasi EasyCash? Jawabannya, kita galbay di aplikasi pinjaman online resmi itu nggak ada yang namanya aman ya. Kalau kita memperhitungkan indikatornya tidak aman itu adalah dari terkena SLIK OJK. Dulu disebutnya biaya checking, sekarang SLIK OJK. Yang mana nanti kita akan kesulitan untuk melakukan kredit barang, mobil, motor ya di suatu saat karena SLIK OJK-nya jelek. Nah, itu sih resiko terbesar galbay di aplikasi pinjaman online resmi ini seperti itu. Dan ingat yang galbay pun itu tidak semuanya didatangi oleh DC aplikasi EasyCash. Dan di sini aplikasi EasyCash punya yang namanya DC lapangan dan banyak juga kok yang datang, ada juga yang aman bertahun-tahun. Jadi ini semua tergantung dari nasib orang yang berbeda-beda juga ya. Karena yang saya lihat dari teman-teman yang curhat juga ada yang aman-aman aja kok gitu ya. Yang bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ada juga yang beberapa bulan udah didatangi. Nah, inilah yang saya maksud diprioritaskan atau enggak, diutamakan ditagih atau enggak. Kadang-kadang ada juga yang sudah bertahun-tahun mereka didiamkan dulu kayak gitu ya teman-teman. Ya mereka mungkin hanya menunggu giliran istilahnya seperti itu. Namun intinya ketika misalnya si aplikasi pinjaman online EasyCash ini turun langsung di lapangannya ke rumah, ini pilihannya ada 2. Yang pertama, kalau misalnya kita ada uang sedikit tetapi tidak cukup untuk membayar cicilan 1 bulan, pada saat itu kalian bisa meminta keringanan bahwa kalau misalnya per bulannya dari tadinya bayarnya 2 juta sekarang jadi 1 juta atau 500, diringankan ataupun dicicil
maka kalian mampu. Nah, itu bisa dinegosiasikan dan meminta keringanan bunga dan juga dendanya, bahkan dihilangkan ataupun dibekukan. Biasanya kayak gitu itu bisa ya teman-teman, asal kita pintar-pintar dalam melakukan negosiasi dengan mereka. Nah, lalu gimana kalau misalnya menghadapi desa lapangan yang kepalang turun ke rumah, sedangkan kita nggak ada uang sepeser pun untuk membayar tagihannya pada saat itu. Ingat ya bahwa ketika kita mengalami gagal bayar ini nggak ada uang sama sekali, terus desa lapangan datang, bilang aja jujur, belum ada uangnya untuk membayar dan juga belum bisa memastikan kapan bisa membayar. Kita kalau misalnya udah usahanya lancar, bilang kayak gitu ya, baru deh nanti bisa dibayar tagihan pokoknya aja, dan itu pun harus dinegosiasikan. Dan intinya mereka tidak akan yang namanya memaksa ya, memaksa kita untuk membayar saat itu juga, karena mereka bukan orang yang punya uang, mereka hanya orang yang disuruh menjalankan tugas, dan mereka akan menyampaikan nih informasi jawaban dari kita ini ke atasannya. Jadi mereka ini juga tidak akan semena-mena sama kita ya, karena setiap aplikasi itu DC lapangannya ada yang biasa aja ya, orang-orang biasa, ada juga orang-orang yang timur kayak gitu teman-teman, kayak DC yang galak ya. Nah, setiap aplikasi ini berbeda-beda pokoknya. Namun yang pasti jangan panik, tenang aja, bisa negosiasi seperti itu, dan nanti kalau udah usahanya lancar, bilang aja baru bisa bayar. Tapi ingat, ketika kalian mau bayar cicilannya itu jangan sampai bayar di luar aplikasi. Nanti kalau kalian lihat di aplikasinya nggak ada perubahan sama sekali, itu artinya bisa disalahgunakan oleh si DC-nya. Karena DC-nya ini kadang-kadang bukan DC resmi ya, kadang-kadang mereka hanya disuruh oleh sebuah perusahaan untuk menagih aja teman-teman. Dan ingat bahwasanya ketika kalian didatangi oleh desa lapangan pada saat itu, bukan berarti desa lapangan itu dalam hari itu nagih ke kalian aja. Satu desa lapangan ini biasanya dalam satu hari bisa menagih ke 10 hingga 15 ya, hingga 15 orang dalam penagihannya. Jadi mereka ketika misalnya emosi pun itu gak mungkin emosi ke 10 orang sampai 15 orang, mereka juga capek. Nah, jadi jangan merasa kalian orang yang ditagih satu-satunya. Seperti itu ya teman-teman ya, intinya ya. Negosiasi aja intinya. Kesimpulannya, aplikasi pinjaman online resmi ini, resiko terbesar gagal bayar itu adalah terkena BI checking ataupun slik OJK-nya jelek ya. Dan aplikasi EasyCash ini memang kebanyakan orang yang telat bayar ini karena terjebak ya, tenornya ini ada yang kecepatan dari aplikasi EasyCash ini ya, berdasarkan dari beberapa pengalaman orang yang sudah cerita. Nah, yang dimaksud dengan tenor kecepatan ini, misalnya kita belum jatuh tempo nih, jatuh tempo ini 2 hari lagi atau 3 hari lagi tapi sudah ditagih. Nah, itu sih yang membuat orang kesal juga ya. Belum jatuh tempo bukan tidak ingin bayar tepat waktu, tapi sudah ditagih. Kadang-kadang ada juga yang kecepatan, seperti itu yang menjadi masalah. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang gagal bayar ataupun telat bayar, gak usah panik selama kita ada niat baik ya untuk membayar ya, seperti itu negosiasi ya. Tapi intinya kesimpulannya, DC lapangan dari aplikasi ini juga tidak semuanya datang, karena ratusan ribu orang, lebih bahkan menurut saya sih jutaan ya, orang yang telat bayar gagal bayar di aplikasi EasyCash ini, karena penggunanya juga banyak. Yang mau nanya silahkan tulis di kolom komentar, kita akan bahas lagi untuk pinjol yang lainnya.